Kenapa sih kok situs-situs seperti XNXX atau situs-situs yang lain itu sebenarnya masih bisa dibuka? Kita download aja di Play Store, kan ada guys itu aplikasi-aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Hai, welcome back. Oke guys, jadi hari ini gue mau lanjutin. Kalau biasanya konten games, terus juga pernah konten tentang organisasi, juga kemarin aku bahas tentang poligami. Jadi hari ini spesial gue mau bahas tentang pornografi. Oke, kedengeran? Oke, hari ini aku mau bahas tentang pornografi guys. Jadi ngaku, kalian pernah nggak nonton video bokep? Pada nggak mau ngaku, padahal pernah ya. Oke, sekarang kita lihat ketika kita nonton video pornografi secara hukum itu seperti apa. Oke, jadi sebenarnya mengenai pornografi itu sudah diatur Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalamnya sudah mengatur pasal-pasal mengenai orang-orang yang mendistribusikan, orang-orang yang mempertontonkan, atau orang-orang yang membuat konten mengenai pornografi di Indonesia itu dikenai pasal apa. Nah, juga orang-orang yang mengunduh situs web tersebut, terus juga orang-orang yang mempertontonkan, yang membagikan, men-share video tersebut juga itu bisa dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada regulasi atau peraturan mengenai pornografi. Tapi pertanyaannya guys, kenapa kok pornografi masih ada sih di Indonesia? Kenapa coba? Padahal kan sudah ada peraturan-peraturannya, ada undang-undangnya. Kenapa kok masih ada yang nonton? Oke guys, jadi sebelum masuk ke situ, lebih baik kita tahu dulu nih. Jadi pasal apa sih yang membahas mengenai orang yang menonton, orang yang meminjamkan dan mengunduh situs pornografi? Itu ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang pasalnya itu berbunyi, setiap orang dilarang untuk meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1. Jadi apa yang ada dalam pasal 4 ayat 1? Pasal 4 ayat 1 yaitu setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menawarkan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau yang terakhir adalah pornografi anak. Oke, jadi ini yang dilarang oleh pasal 5 mengenai pornografi. Oke, sekarang kita perlu tahu ancaman pidananya bagi orang-orang yang melakukan hal tadi itu diatur dalam pasal 31. Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Oke, jadi itu adalah ini spesial ya guys. Sebenarnya banyak regulasi mengenai pornografi. Salah satunya juga bisa kita dapatkan di Undang-Undang ITE. Kalau kalian pernah heboh sama kasusnya beberapa artis ya, tidak mau sebut nama, dia dipidana bukan karena perbuatannya, tapi ketika dia nge-share, membagikan konten tersebut ke khalayak media, ke media massa. Nah, dia dikenakan pidana itu. Jadi teman-teman hati-hati ya untuk membagikan hal-hal seperti itu, bisa dikenakan pidana karena ada pasalnya. Jadi sebelumnya aku sudah membaca beberapa artikel mengenai pornografi ini, bahwa ternyata pemerintah sudah banyak memblokir situs-situs pornografi. Tapi aku masih mempertanyakan ya, kenapa sih kok situs-situs seperti XNXX atau situs-situs yang lain itu sebenarnya masih bisa dibuka? Kita download aja di Play Store, kan ada guys itu aplikasi-aplikasinya. Aku juga pernah di mata kuliah cybercrime, aku pernah bertanya sama dosen aku,
Pak, kenapa kok kayak situs-situs porno itu tuh masih bisa diakses bebas? Apakah itu tidak bisa dikenakan pidana? Dan bapaknya cuman bilang kayak gini, tidak bisa katanya kayak gitu. Aku bingung. Jadi sebenarnya aku nggak tahu sih pernah apa enggak orang Indonesia yang mengunduh atau menonton video porno itu dikenakan pidana atau sanksi, karena kayaknya ini cuman regulasi yang dibuat tapi implementasinya atau keberlakuannya itu masih kita pertanyakan. Oke guys, apa kalian bisa jawab kenapa sih pornografi itu tuh masih ada di Indonesia padahal ada regulasinya loh guys, tapi penerapannya itu tuh kenapa kayak gitu? Ini juga bukan hanya pornografi, tapi tempat-tempat prostitusi juga masih banyak kan di Indonesia. Di tempat aku aja deket dari rumahku itu tuh ada guys. Jadi apa kalian tahu jawabannya? Komen, nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, aku tutup. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye.